Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak ibu? Alhamdulillah. Luar biasa hebat. Sudah sarapan pagi semua? Sudah, Ibu. Berarti anak ibu sudah bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Tepuk semangat. Sudah bersemangat kan? Sudah, Ibu. Sudah tidak lagi yang mengantuk? Tidak, Ibu. Semuanya punya tulang belakang kan? Punya, Ibu. Berarti tidak ada lagi untuk alasan lesu-lesu kan? Ibu absen dulu ya. Abdul Halim Yusuf, Adib Izhar Lubis, Akbar, Alvan Azikul Daulay, Alsifa Azra Siregar, Kimbi Naomi Lubis, Dinda Madia, Fahia Nada Jalpa Lubis, Hayusipa Dalimunte, Mahira Alzaina Lubis, Milda Sari Harahap. Pakai tangan kanan ya nak. Muhammad Fadil, Muhammad Zahir, Nur Saida Jahra Pulungan, Rahmat Anugrah Ramadan, Renata Hidayah Harahap, Siti Kholiza, Isni Zihan Talita Dalimunte. Hadir semua kan? Ketua kelas, siapkan pimpin doanya nak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk nak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa saja? Manusia, hewan, tumbuhan. Nah, manusia itu kita kan? Hewan, ada kucing, ada ayam, dan banyak lagi kan? Tumbuhan. Coba simpan dulu di kepalamu. Tumbuhan. Bayangkan bagaimana tumbuhan itu. Tumbuhan, apa saja yang terdapat di tumbuhan tersebut, nak? Daun, betul sekali
Sudah betul sekali anak ibu kan? Itulah yang kalian sebutkan, itulah yang termasuk bagian tubuh tumbuhan. Nah, dengan belajar pada hari ini, ibu harap anak ibu mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Anak ibu mampu memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Anak ibu mampu mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak dengan baik. Ya, makanya anak ibu harus bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita menggunakan kerja kelompok. Ibu bagi dari kelompok. Tepuk fokus. Bila aku belajar, maka aku harus fokus. Yes, yes, yes. Kasih hapus dulu untuk semua anak ibu. Nah, ibu bagi kerja kelompoknya ya. Hitung angka dari 1 sampai 5. Jika kamu mendapatkan angka 1, maka kamu berada di kelompok 1. Jika kamu mendapatkan angka 2, kamu berada di kelompok 2. Kalau dapat angka 3 di kelompok 3. Kalau di kelompok 4. Angka 5. Berarti anak ibu sudah Pak? Mari kita hitung dari angka 1 sampai 5. Mulai dari Renata. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3. Berarti kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 ada 4 orang, kelompok 3 ada 4 orang. Kelompok 4 sama 5 cuma 3 orang. Sekarang mari kita berpindah tempat duduk. Aturan mainnya tidak ada ribut. Ibu bilang ya, kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Angkat bangkunya anak ibu. Tidak pakai suara. Temukan kelompokmu ada di mana. Kelompok 1 ada di meja si Renata. Diangkat sayang ibu. Diangkat sayang ibu. Kelompok berapa nak? Sini sayang. Ini bukunya si Alza. Alza. Fadil. Iya di sini nak. Cepat saja sini. Itu. Yang cepat. Tidak pakai suara, tidak pakai suara. Ini kelompok 2 biar 1 aja. Diangkat nak, diangkat. Diangkat nak, diangkat nak. Kelompok 2 kok 3 orang. 1 lagi mana? Oh ini. Jangan sampai nyasar kelompoknya ya. Jangan sampai nyasar kelompoknya. Jangan si Hoirus, Siti, di sana nak, di dekat si Jair. Diangkat sayang bangkunya sayang. Nah, kita sudah menemukan kelompok kita kan? Sekarang berkumpullah kalian, mufakatlah kalian untuk menentukan siapa ketuanya, siapa pembicaranya, siapa sekretarisnya. Sebelum itu, mari kita bernyanyi dulu. Tangan ke atas ya. 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping
berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua. Ku buat jembatan tiga. Jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat. Ku buat kamera cekrek. Tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam. Ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan. Ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Sudah semangat? Sudah. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Berarti setiap kelompok sudah ada ketua kelas, ketua kelompok, juru bicara, dan sekretaris. Nah, Ibu di sini ada lembar kerjanya. Ketua kelasnya maju ke depan, Nak. Ketua kelompok, maaf Ibu ya. Ketua kelompok. Kita menentukan apa tugasnya, ya. Pilih, Nak. Dapat apa kelompok 1 gitu. Batang. Buah, tunggu ya. Siapa tadi dapat batang? Bunga, daun. Daun. Bunga. Bunga. Ini jahit. Akar. Oke. Kelompok 1 dapat apa? Dapat? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Mari simak pembelajaran dari Ibu. Perhatikan gambar yang Ibu punya. Yang ini apa namanya, Nak? Coba perhatikan ya. Akar. Di manakah keberadaan akar ini? Dia terhubung oleh batang, yaitu penyokong daun, buah, dan tanpa adanya batang tidak mungkin adanya bunga dan buah. Nah, udah paham kan? Yang mana batang, daun, akar, sudah tahu kan anak Ibu? Sudah, Ibu. Lanjut, akar. Akar itu ada 2 macam. Akar tunggang, akar serabut. Perhatikan dulu perbedaannya.
Akar tunggang itu dia termasuk nanti ketumbuhan dikotil. Akar serabut dia monokotil. Kalau tunggang dia menjalar dia kan? Kan? Banyak dia. Kalau serabut dia banyak dia. Contoh akar tunggang itu akar kelapa, akar serabut, maaf. Akar serabut itu yaitu kelapa. Kalian pernah lihat akar kelapa kan? Itu dinamakan akar serabut. Kelapa, pepaya. Ya nak ibu ya? Lanjut kita ke tunggang ini seperti mangga, kopi. Ya? Nah, akar. Fungsi akar tersebut bagi kita atau tumbuhan yaitu yang pertama menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Di awal mula air itu didapatkan yaitu dari akar. Akarlah nanti yang menyalurkannya hingga ke buah. Paham anak ibu? Tugasnya lah yang menyerap air. Kalau kamu siram tanaman itu atau turunnya hujan, tugas si akar inilah menyerapnya. Ya? Sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Lanjut, sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri kokoh. Kalau tumbuhan itu tidak ada akar, bagaimana? Betul sekali, dia tidak bisa berdiri. Kasih aplaus untuk Alja dulu. Dia inilah inti pohon itu. Sehingga pohon itu bisa tumbuh dia ke atas. Semakin banyak akarnya, semakin kokohlah tumbuhan tersebut. Nomor 3, menyimpan cadangan makan seperti pada tumbuhan kentang dan wortel. Tumbuhan itu semuanya tidak akar di bawah ya nak ya. Kadang ada dia kentang, wortel, ubi-ubian, dia itu ada di dalam tanah. Itulah itu yang menyimpan cadangan makanan. Si kentang, si wortel, si ubi-ubian. Ingat ya? Paham anak ibu? Paham ibu. Banyak macam tumbuhan itu. Ada di akar saja yang di bawah tanah. Ada di yang ada buahnya atau hasilnya di bawah tanah juga. Ingat ya? Kentang, wortel, ubi-ubian. Ya? Keempat, pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan atau respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Anak ibu sudah kenal semua tanaman bakau? Siapa yang sudah kenal? Oh, belum ada anak ibu yang kenal ya. Di sini ibu kenalkan. Tanaman bakau itu pantai. Anak ibu semua sudah pernah ke pantai? Sudah pernah? Kalau kalian sudah pernah ke pantai, berarti kalian sudah pernah lihat. Cuma kalian tidak mengenalinya. Laut atau pantai itu biasanya adalah di sini tumbuh-tumbuhan. Tanaman bakau. Tanaman bakau ini sangatlah bermanfaat untuk kita manusia. Ombak, kalian tahu ombak kan? Kalau ada tanaman bakau itu, itulah tugasnya biar permukaan atau tempat tinggal kita tidak terkikis terus-menerus oleh ombak itu. Si tanaman bakaulah yang menghambat pengikisan tanah tersebut. Lanjut kelima. Tempat melekatnya tumbuh-tumbuhan pada tanah atau substrat tempatnya. Yang seperti ibu bilang tadi, kalau tidak ada akar, bagaimana batang tumbuh? Kan? Nggak usah diterpa angin pun, sedikit saja pun kena gangguan pasti sudah tumbang. Nah, anak ibu sudah paham semua? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang akar ini? Sudah paham semua anak ibu? Lanjut kita. Batang. Ibu di sini mempunyai 3 batang. Batang pertama yaitu berkayu. Contoh tumbuhan apakah yang batang berkayu? Koimus. Karet, betul sekali, kasih plus. Nah, yang kedua rumput, batang berumput. Apa contohnya? Contohnya rumput. Siapa? Tebu. Kurang lagi. Betul anak ibu. Yang lain, ada lagi Halim.
Tadi betul sekali Salim, kasih aplaus. Lanjut ke batang basah. Bayam betul sekali dia. Apalagi contohnya? Ini biasanya yang batang basah ini adalah sayur-sayur. Nah, lanjut kita ke fungsinya. 1. Sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Betul tadi kata ibu kan? Yang pertama sekali si akar. Akarlah dibawa dialah ke batang ini. Air tadi. Ya? Masih sampai batang dulu. Nanti baru kita jelaskan lagi ya. Kedua, menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Ingat ya, kalau penghasil air itu dari akar. Kalau di tumbuhan. Kalau penghasil si makanan, dia dari daun ke batang, lalu disimpan di akar. Terbalik dia nak ya. Terbalik ya. Makanan dari daun menyeluruh ke tubuh-tubuhnya, lalu disimpanlah dia di akar. Kalau air dari akar dulu hingga ke daun, buah, bunga, dan lain-lainnya. Lanjut. 3. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Di batang-batang ini juga bisa dia menyimpan cadangan makanan. 4. Penyokong bagi daun, buah, dan buah untuk tumbuh. Kalau tidak ada batang, di mana mereka melekatkan? Di mana mereka tumbuhkan? Di batang lah dia. Paham mana ibu? Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut dia keempat. Alat perkembangbiakan vegetatif. Ada pertanyaan? Ibu, bagaimananya ibu perkembangan alat vegetatif itu? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Nah, ibu jelaskan di sini. Perkembangbiakan vegetatif yaitu tanpa proses penyerbukan. Dia itu 2 prosesnya, bisa dengan alami dan dibantu oleh manusia. Alami itu seperti umbi lapis dan lain-lain. Kalau buatan manusia, pernah nggak kalian mendengar mencangkok pohon nangka katanya? Pernah kan? Menstik bunga itu. Dia kalau buatan dibantu oleh manusia. Paham semua anak ibu? Kasih dulu aplaus untuk kita semua. Tepuk semangat. Lanjut, kelima. Beberapa jenis batang tanaman memiliki kambium. Kambium dalam batang juga berperan dalam proses pertumbuhan tanah. Kambium itu biasanya yaitu di batang berkayu, ya. Kalau biasanya. Udah paham semua sampai kita di batang? Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut lagi ke daun. Ibu, di sini ada 4 macam daun. Yang pertama yaitu daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejah. Nah, di daun ini, daun menyirip itu biasanya kayak mangga, rambutan. Kalau daun menjari, siapa yang tahu contohnya? Sini mama kayak gitulah modelnya. Singkong betul sekali, kasih aplaus. Apa lagi? Betul sekali, si Siva. Betul sekali, tepuk tangan. Kalau daun melengkung? Bisa juga. Kasih aplaus untuk Halim. Daun sejajar. Rumput, betul. Kasih aplaus. Jagung. Iya betul sekali anak ibu. Berarti semuanya sudah kak. Kasih aplaus untuk kita semua. Nah, fungsinya yang pertama sekali di daun itu. Daun biasanya berwarna apa anak ibu? Hijau. Mereka hijau karena adanya zat klorofil. Zat klorofil itulah nanti yang menangkap atau menyerap energi cahaya matahari.
Nah, fungsi daun itu tempat proses terjadinya fotosintesis. Ada yang tahu proses fotosintesis? Betul sekali si Halim, kasih aplaus. Ada yang tahu proses terjadinya fotosintesis itu? Nah, Ibu jelaskan. Proses fotosintesis itu yaitu proses pembentukan makanan. Tadi si akar menghasilkan apa Ina Ibu? Air, betul sekali Spadel. Kasih tepuk tangan. Nah, proses fotosintesis itu ada yang diperlukan yaitu yang pertama sekali air. Karbon dioksida. Karbon dioksida yaitu yang kamu keluarkan dari pernapasanmu, kan? Berarti udara yang tidak bersih. Gimana ditangkap si daun ini? Air, karbon dioksida. Lalu, air itu tadi sudah ada di daun tersebut, kan anak Ibu? Nah, karbon dioksida itu, Ibu bagaimana si daun itu memasukkan karbon dioksida itu ke daunnya? Yaitu dia melalui si stomata. Stomata itu ibaratnya seperti mulut pada tumbuhan. Si pemasuk dan si pengeluar. Dimasukkan si stomata lah itu tadi si karbon dioksida. Dan biasanya itu dia dari bawah daun. Ya. Diproseslah dia makanan tersebut dari air dan karbon dioksida tersebut. Sehingga dia menghasilkan oksigen dan gula yaitu sebagai cadangan makanan. Oksigen itulah yang kita hirup setiap saatnya. Makanya kita sangat tergantung sekali dengan tumbuh. Karena si tumbuhanlah yang mengeluarkan yang untuk kita hirup setiap saatnya. Paham anak Ibu? Berarti kita sangat membutuhkan Berarti kita sangat membutuhkan Berarti kita sangat membutuhkan Dua, sebagai alat pernapasan tumbuhan. Betul sekali. Tempat terjadinya penguapan. 4, daun juga dapat digunakan sebagai alat perkembangan biakan vegetatif. 5, respirasi melalui si stomata. Stomata tadi ingat ya anak Ibu, sebagai pemasuk dan si pengeluar dari tumbuh. Dia seperti mulut. Mulut kita kan memasukkan makanan, ya kan? Mengeluarkan juga bisa. Kalau di tumbuhan namanya yaitu si stomata. Lanjut, ke-6, menyerap energi cahaya matahari. Dia itu terjadi tadi di daun saat fotosintesis terjadi. Sudah paham anak Ibu? Ada pertanyaan tentang daun ini? Lanjut. Bunga. Ibu di sini mempunyai bunga yang ada namanya mahkota. Inilah helai-helai daun kan? Biasanya yang ini itu banyak warnanya kan? Ada warna kuning, warna apa lagi? Hijau, putih. Masih banyak sekali variasi. Kasih dulu tepuk tangan. Sehingga mahkota bunga inilah yang membuat kita suka terhadap bunga tersebut. Kalau si Halim, warna bunga apa yang Halim suka? Kuning. Karena mahkota inilah kan Halim makanya suka terhadap bunga kuning tersebut kan? Itulah itu biasanya yang membuat manusia untuk tertarik dengan bunga tersebut. Bukan cuma manusia, serangga juga. Kupu-kupu juga ya. Jangan lupa itu. Langsung lanjut dia ke benang sari, ke putih, kelopak bunga. Kelopak bunga inilah yang melindungi. Bunga itu tidak langsung mekar kan? Dia bertunas dulu kan, kecil. Menguncup dia kan? Kelopak bunga inilah yang menguncupnya, yang melindunginya kan? Sehingga dia sudah berkembang, bertumbuh, terbukalah dia kelopak ini menjadi bunga yang sangat indah dan menarik. Lanjut dia ke tangkai.
Sudah dikenali? Lanjut ke fungsi bunga bagi tumbuhan. Yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan. Penyerbukan ini biasanya dibantu oleh angin, kupu-kupu, serangga, lebah. Kasih dulu tepuk tangan. Siapa yang minta lebat lagi? Si Pade. Kasih aplaus untuk Pade. Dibantu manusia juga bisa loh. Ya. Bukan cuma angin, hewan, manusia juga bisa. Paham anak ibu? Lanjut. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Iya. Di bunga inilah nanti bertemunya si benang sai atau putik atau si sel jantan kelamin jantan dan si kelamin betina. Disinilah mereka berjumpa, ya, sehingga terjadi perkembangbiakan di bunga, ya. Nggak ada perkembangbiakan di batang, ya. Yang adanya cuman di bunga. Yang adanya cuman di bunga. Yang adanya cuman di bunga. Jangan lupa, ya. Lanjut. Udah ibu bilang, ya. Sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina, yaitu bertemunya si putik dan si benang sai. Sebagai penghasil biji, disinilah ya nak ibu, di bunga inilah penghasil biji. Biji itulah nanti yang bisa memperbanyak tumbuhan tersebut, ya. Paham anak ibu? Ada pertanyaan sayang ibu? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Lanjut, kelima. Sebagai perhiasan yang membuat tumbuhan menjadi indah bunga ini kan? Sukanya anak ibu? Tidak ada pertanyaan tentang bunga? Lanjut ke buah. Di sini ibu banyak sekali mempunyai buah kan? Suka nggak kalian ini? Suka. Apa rasanya? Manis. Banyak sekali rasa campur adiknya sehingga membuat kita merasa suka dan senang terhadap buah tersebut. Bagaimanlah caramu sehingga kamu bisa menikmati buah ini setiap harinya? Betul sekali, si Ajak kasih aplaus. Apa lagi? Kalian melestarikan dia betul sekali. Menanam? Ya betul sekali. Kasih aplaus untuk kita semua. Kalau kita sangat membutuhkan ini, berarti kita harus merawatnya, melestarikannya, dan menanamnya sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak habis. Paham anak ibu? Dengan anak ibu memakan ini, bagaimana keadaan tubuh anak ibu? Bugar. Apa lagi? Segar. Apa lagi? Sehat. Betul sekali. Apa lagi? Menyehatkan. Betul sekali. Kasih aplaus untuk kita. Berarti tubuh kita sangatlah membutuhkan buah-buahan sehingga kita perlu menanamnya, merawatnya, dan melestarikannya sehingga tidak habis atau punah. Paham anak ibu? Maka nanti kalau pulang sekolah ada bibitmu, tanamlah ya. Perbanyak tumbuhannya. Di depan rumahmu pun bagus sekali. Sehingga oksigen yang masuk ke rumahmu dia banyak sekali. Sehingga paru-paru kita pun sehat. Karena kita menghirup udara bersih. Iya, kan di depan rumah ada tumbuhannya kan? Fungsi buah bagi tumbuhan untuk melindungi biji. Pahamnya ini anak ibu? Biji kayak pepaya ini bijinya ada di dalam kan? Inilah buahnya, inilah kulitnya, inilah yang melindungi biji tersebut. Sehingga bijinya ini bisa kita tanam kembali.
membantu dalam penyebaran biji-bijian. Ketiga, sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan. 4, sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan hewan. Bukan manusia saja, maaf Ibu ya. Hewan juga. Monyet memakan apa? Pisang itu apa? Tapu fokus. Bila aku belajar, maka aku harus fokus. Tepuk semangat. Masih semangat untuk belajar? Ada pertanyaan sampai sini sayang Ibu? Kalau ada pertanyaan, tanyakan sama Ibu anak. Renata. Sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan. Nah, perkecambahan itu adalah perkembangbiakan. Dengan adanya buah ini nanti itulah yang menopang sehingga banyak energi di tumbuhan itu. Sehingga terjadinya perkecambahan ya. Apalagi pertanyaannya, betul sekali Renata. Kasih aplaus untuk Renata. Apalagi? Kenapa buah sangat dibutuhkan? Karena manusia itu sangat membutuhkan energi atau bahan makanan. Bahan makanan itu ada di buah tadi. Kalau Alza memakan buah, bagaimana keadaan Alza? Kenyang, sehat. Gitu. Tuh. Lanjut, ada lagi pertanyaan? Tidak. Lanjut kita ke tugas kelompok. Kerja ketua kelompoknya sudah ada kan? Juru bicaranya sudah ada kan? Sekretarisnya juga sudah ada. Nah, masing-masing kelompok menggambar bagian tubuh tumbuhan sesuai dengan kartu yang didapatkan. Tadi kelompok 1 mendapatkan kartu apa? Gambarlah dia di tugas kelembaran ini. Nah, gambar dia. Paham? Kedua, setiap kelompok berdiskusi membahas fungsi dari bagian tumbuhan yang sudah dijelaskan ditulis pada lembar kerja. Ada dia di lembar kerjanya kan fungsinya, tulisnya nah? Iya, digambar anak Ibu. Ibu, nama kelompok ini nama kelompok berapa kalian anak Ibu? 2, kelompok 2. Siapa namanya pertama tulis. Nama kalian ya anak Ibu? Iya. Dari sini materinya nak ya. Kalau kalian kayak ya? Sudah paham? Ada pertanyaan kelompok 4? Setiap kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan kelompok lainnya mempersiapkan pertanyaan kepada kelompok yang maju ke depan ya. Nanti dipresentasikan ya nak ya. Iya. Pakai kalau ada apa namanya? Spidol atau cat warna kalian itu dibuat nak. Pulpen aja. Oh salah ini buat aja batang. Apa dapat kalian? Iya batang. Salah tulis Ibu maaf ya. Ibu kasih waktunya berapa menit ya? Ibu lihat jam dulu. Iya, kalau kalian dapat bagian tubuhnya bunga saja dibuat ya nak ya. Di sini ditulis fungsi bunganya. Salah, bunga ditulis di sini bunga ya nak ya. Ibu kasih waktunya 40 menit dari sekarang ya.
Ibu salah, Ibu. Ibu kasih waktunya 10 menit, ya. Jarum panjang, Ibu. Di 15 sudah selesai, ya. Bekerja sama nak Ibu, ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Bekerja sama. Bisa bantu dia, tolong dia nak, tolong. Bantu Adib. Tolong bekerja sama, bukan bekerja sendiri, ya. Kenapa nak? Iya, gambar nak, gambar. Gambar. Gak usah diwarnai pun gak apa-apa. Ini. Ibu kasih waktu 10 menit. Iya, betul sekali. Fungsinya jangan lupa, ya. Fungsi daun. Iya. Iya. Lihat di bukunya. Kalau kamu lupa-lupa sedikit, lihat di bukunya. Ada yang masih bingung? Sudah paham semua? Ayo kerjakan, bekerja sama, bekerja sama. Jangan kerja sendiri. Tidak boleh kalau kerja kelompok itu harus ikut andil, ya. Namanya kerja kelompok, berarti kita juga harus ikut bekerja. Ini aja nak, kamu menulis apa fungsinya? Fungsi akar, tulis. Bantulah aku. Aku sibuk bukannya nggak boleh. Buat ini alasnya. Ada yang butuh spidol? Sudah punya spidol semua? Yang tertib ya, bekerja sama pun tapi harus tertib. Pakai pulpen saja pun tidak apa-apa. Sudah paham semua kan? Kelompok 1 aman? Kelompok 2 aman? Aman, Ibu. Kelompok 3 aman? Halo, kelompok 3 aman? 4? Aman. Kelompok 5? Oke. Kenapa nak? Iya. Sudah selesai? Waktunya 5 menit lagi ya.
Apa? Apa? Fungsi buah untuk tumbuhan. Baca, kalau tidak ingat, baca kembali bukumu. Ya udah, kalau ingat tulis. Yang lainnya sudah selesai? Mim. Mim. Nah, sudah selesai semua? Selesai. Kelompok siapa yang mau tampil duluan? Oke, kelompok 1 maju ke depan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini dia dibawa, sayang. Ini dibawa. Ini bawa juga. Iya, maju semua Bapak, ayo. Ayo cepat-cepat. Waktu kita sudah mau habis. Enggak usah. Kalau ada pertanyaan, tugas kelompok lain yaitu menyimak mereka dan memberikan pertanyaan kalau kalian ada yang mau ditanyakan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya duduk nak, menyimak duduk. Adib, duduk di bangku Adib nak. Duduk. Dengarkan mereka ya. Simak. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu bagian tumbuhan batang.
fungsi batang bagi tumbuhan sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. 2. Menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. 3. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. 4. Menyambung bagi daun, bunga, dan buah untuk tumbuh. 5. Alat perkembangan vegetatif. 6. Beberapa jenis batang tanaman memiliki kambium dalam batang. Boleh. Dalam proses pertumbuhan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Kawan-kawan, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan gitu. Kawan-kawan, kalau yang bertanya silahkan. Kelompok berapa yang mau bertanya ke kelompok 1? Hah? Tidak ada? Yaudah kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok 3 maju ke depan. Iya, di situ aja pun nggak apa-apa, Seth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Representasikan. Kelompok lain didengar kelompok lain, Nak. Biar kalau ada pertanyaannya tanyakan mereka, ya. Sakit matanya, Nak. Kelompok lain. Kenapa kelompok 3? Lihat dulu. Kelompok lain, dengarkan mereka sehingga mereka fokus. Gak fokus si Halim, dengarkan duduk semua di bangkunya, Nak. Adib. Keras ya suaranya, Nak. Gak dengar si Fadil. Ternyata bukan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Masih ada pertanyaan kawan-kawan? Tidak ada yang mau bertanya? Oke, kasih aplaus untuk kelompok 3. Kembali ke bangku. Kelompok 2 maju. Cepat sayang, cepat sayang. Cepat sayang. Keras suaranya ya. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagian tumbuhan 2. Untuk melindungi biji, membantu dalam penyebaran biji-bijian sebagai penyediaan makanan, sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Sudah betul yang dibacakan kelompok 2? Kasih tepuk tangan aplaus untuk mereka. Masih ada pertanyaan kawan-kawan? Masih ada pertanyaan kawan-kawan? Tidak. Apa Jai?
pertanyaannya? Nggak ada. Oh, duduk. Kelompok si Jai, maju. Cepat, Bu. Cepat sayang. Mim. Tugasnya sekarang memperhatikan kelompok yang maju ke depan ya sayang. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok empat akan mempresentasikan diskusi kami yaitu bagian tumbuh-tumbuhan. 1. Menyewa kayu dan menyediakan tanah dan meneruskan jabatan sebagai penumpang agar tanaman dapat bertumbuh kokoh. 3. Menyimpan cadangan makanan seperti ikan, tumbuhan, kentang, dan sel. 4. Mengadakan jenis tertentu berfungsi sebagai media penghapusan respirat seperti pada makan. 5. Dapat melekatkan tumbuhan pada tanah atau substrat tempatnya. Masih ada pertanyaan kawan-kawan? Masih ada pertanyaan kawan-kawan? Apa? Kalian akan serabut apa tadi yang Ibu jelaskan? Akan serabut. Ambil bukunya, Nak. Lihat bukumu. Akan serabut. Yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu semua bagian akar kedua dari pangkal batu itu bagi dan uji akar serabut yang ditanyakannya contoh. Apa tadi yang ditanyakan? Nak ulang kembali? Serabut. Contoh akar serabut. Akar kelapa, akar pepaya. Akar kelapa dan pepaya. Betul sekali. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Kelompok 1 diterima jawabannya. Oke. Kasih aplaus. Kerja bagus untuk kelompok 4. Kelompok 5 maju ke depan. Cepat sayang. Bagian apa ini? Daun, oke. Kami dari Muslim akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu bagian tumbuhan. Ini dibaca hasil kerja kelompoknya ya. Tempat terjadinya proses fotosintesa di dalam perhatikan ini. Nanti datang pertanyaan yang bisa dijawab.
respirasi melalui stomata. 6. Menyerap energi cahaya matahari. Ada pertanyaan teman-teman? Mengapa daun berwarna hijau? Dibaca. Ayo, dijawab. Klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis berdasarkan susunan tulang daunnya. Bentuk daunnya ada empat jenis bagian berikut. Diterima kelompok 2. Apa tadi pertanyaannya? Kenapa daun berwarna hijau? Apa tadi dijawab si Dinda? Lihat di materi kalian. Baca apa Dilna? Kenapa daun berwarna hijau katanya? Terdapat kandungan. Baca di sana biar diterima si Alja. Nah, terdapat kandungan zat klorofil. Kasih tepuk tangan untuk Fadil dan kelompoknya. Silakan duduk. Kerja bagus kelompok 5. Nah, setelah kita belajar tumbuhan, anak ibu kenal yang namanya ada akar, batang, buah, daun, dan kalian sudah mengetahui semua fungsinya. Dan kita sangat membutuhkan tumbuh. Sekarang ambil buku latihanmu. Ibu ada soal, silahkan dijawab. Dijawab langsung ya. Ada ini soal ibu ya. Ibu kasih waktunya. Cepat-cepat. Akbar. Hah? Enggak usah. Dijawab langsung. Cepat dijawab langsung. Nah, ibu ada 5 pertanyaan. Ayo. Enggak usah dijawab langsung saja. Waktu kita sudah habis. Mau habis. Cepat. Tidak. Langsung jawab. Jangan lupa namamu. Enggak pernah. Kalau sudah selesai bawa dia kumpul ke depan. Cepat sayang. Enggak, jawab saja. Kalau kamu selesai angkat ke depan. Hitungan ke-10 kamu angkat ke depan.
Antar saja sayang. Sudah antar. Antar ke depan sayang, antar ke depan. Antar lagi, antar lagi, antar lagi. Antar sayang, antar, antar. Antar. Iya antar sayang, antar sayang. Ibu itu, antar. Iya antar saja sayang. Ya. Antar. Duduk kembali ke bangkumu. Duduk kembali ke bangkumu ya. Gak apa-apa. Sudah semua di sini? Ayo. Sudah kembali ke tempat dudukmu semula. Biar kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, dengan kita belajar pada hari ini, anak ibu sudah mengenal bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ada akar, batang, buah. Dan kalian juga sudah mengenali fungsinya. Anak ibu berarti sudah mampu mengenalinya, mengidentifikasinya, dan memanfaatkannya untuk kebutuhan anak ibu. Tepuk semangat! Berakhirlah. Tepuk fokus! Bila aku maka aku berakhirlah pembelajaran kita hari ini ya nak. Nanti pulang sekolah hati-hati menyeberangnya, pulang langsung ke rumah. Tidak berkeluyuran kemana-mana, PR-nya dikerjakan di rumah, paham? Sampai sini tidak ada lagi pertanyaan kan? Tidak. Ketua kelas pimpin doa. Diisi saja saya. Pimpin doanya sebelum pulang.